ya tadi ya. Super Mega Cycle Super kali Mega ini. Cycle. Nah, kita ngomongin Super Mega Cycle, ada sebenarnya satu project yang gue pernah bahas dulu di margin call sebelumnya. Gue lupa margin call keberapa, yaitu Stacks. Layer 2 dari Bitcoin. Gue udah bilang kan. Oke. Waktu itu kalau misalnya kalian belajar smart contract programming itu kan biasanya pakai Solidity ya. Kalau kalian mau bikin di atas ETH, kalian mungkin di Polygon tuh pakai Solidity. Nah, Stacks ini menciptakan bahasa baru namanya Clarity yang dipakai. Nah, ini layer 2-nya Bitcoin. Kalau mungkin kalian yang zaman dulu 2021 taunya ini Blockstack bro, itu open source. Disclaimer. Video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Open source yang dipakai sama banyak developer Bitcoin ya. Blockstack PBC dulu namanya, sekarang namanya jadi Stacks bro. Stacks itu pertama kita ngomong tuh masih 0,7 ya. 0,7 dan sekarang udah di $2.64. Nah, kalau nggak salah lu juga sempat kemarin call ya di private community. Benar. Jadi mungkin bisa lu bisa share bro, mungkin yang lu sharing di private community. Tapi ini kita udah ngomongin di margin call sebelum call ini bahkan ya. Dari harga masih 0,7. Jadi mungkin bisa dilihat ya screen ya. Di sini bisa dilihat ya, ini yang kita share di private community kita ya, di mana kita share di tahun lalu bro, bahkan bro, di 30 Desember ya 2023. Di sini kita ungkapkan Stack project ya dengan valuasi 2 billion, 80% sirkulasi keluar, dan saat ini ya ada potensi retest untuk teman-teman bid di 1,25 dan 1,2 ya. Jadi kita ungkapkan di sini bisa menjadi alternatif ya untuk teman-teman membeli ya. Dan di sini ya sesuai ya teman-teman lihat ya chart yang kita bagikan untuk Stacks, dan bisa dilihat ya langsung ke hasilnya ya. Di sini untuk Stacks ya udah naik 100% dari area pembelian kita ya, di mana kita ungkapkan area bidding di 1,2 dan langsung kejemput semua, cuan 100%, teman-teman full senyum ya semua yang di dalam community. Jadi memang kita sampaikan informasi yang di margin call itu memang ada delay kan bro. Jadi yang real time update di private community. Ya, di private community. Setelah itu kita baru bahas di sini. Nah, sama yang kayak delay. Oke, kita kasih sedikit lah. Ya. Ibaratnya kayak tester nih, bro, tester. Kayak kalian di supermarket, kan kita kasih tester di margin call. Nah, ini testernya nih. Nah, balik lagi nih. Biasa kadang gua ngomong apa atau lu ngomong apa di sini, ya kan? Mereka didengerin, mereka nonton nih. Monyet-monyet influencer itu nonton ini. Abis itu dia bikin thread di Twitter tentang informasinya. Soal itu pertama dari dia. Ini gak ada yang bahas di Indo. Satupun gak ada yang bahas. ERC 404. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. Ya, ini adalah teknologi baru bro yang gabungin antara fungsionalitas token kripto dan juga fungibility-nya NFT. Nah ini baru nih naratifnya. Ini kayaknya Indo harusnya belum ada yang bahas ya. Luar juga yang bahas, kayak sedikit banget. Nah, pandangan lu terhadap ERC404 ini apa? Kita nggak bahas tokennya ya. Kita nggak pernah bahas tokennya. Kenapa? Karena gue rasa naratif ini masih baru dan masih sedikit banget gitu playernya. Dan ntar dibilangnya pom-pom, jadi males kita. Kita sharingnya di private community aja. Tapi ini kita kasih bocorannya. Kue testernya ERC404. Oke, jadi memang ERC404 ini juga bisa ya jadi suatu peluang ya, balik lagi. Karena smart contract-nya so far juga belum diaudit. Jadi very high risk to bet ya. Di ERC404. Tapi balik lagi, teman-teman kalau mau biggest return atau biggest reward itu juga harus take the biggest risk ya. Karena di sini nggak ada bro yang aman gitu ya. Setuju. Karena memang kalau aman ya obligasi ya mungkin ya. Beli obligasi aja atau reksadana mungkin bro. Reksadana pasar uang ya. Money market atau nabung aja ya kan. Tabung di bank aja gitu. Iya, karena memang di sini ya ada peluang ya untuk ERC404 ini jadi ya selevel at least ya ke BRC20. Iya, cuman ya problem itu tadi smart contract kan banyak belum diaudit ya. Bener. Dan juga bisa dirakpul ya kalau dapat project kemarin yang salah banyak juga ya project yang mengusung ya tema ERC404 kena exploit juga ya, karena masih rentah juga protokolnya.
Jadi memang teman-teman harus sangat berhati-hati ya ketika masuk ke protokol-protokol baru, karena protokol itu ya mungkin kalau lagi pas banget ya bisa jadi kayak BRC20, tapi kalau enggak ya going to zero ya, karena memang ada systematic risk yang sangat besar ketika teman-teman berinvestasi pada sesuatu yang istilahnya masih janin bro ya. Jadi memang ya balik lagi ya, kalau mau berinvestasi pakai uang dingin aja dan siap resiko yang terburuk sambil berharap hal yang terbaik terjadi. Jadi kalian harus pakai risk management yang tepat ya. Karena ya balik lagi tadi, kalau lu mau returnnya yang pasti-pasti silakan. Lu obligasi aja, obligasi kan bisa 6% 7% tuh setahun ya kan. Tapi kalau di kripto lu mau dapat 18% seminggu bisa gitu. Bener. Nah contohnya dari apa? Dari yang kita call waktu itu, AVAX bro. Lu lihat AVAX 18% 7 hari. Iya. Jadi sesuai dengan the elevator concept bro yang kita ajarkan di teman-teman ya di komunitas gratis kita, bahwa uang akan berotasi bro dari main market ke secondary market dan juga ke exotic market. Dan ini kita udah lihat ya beberapa money flowing ya ke BNB ya 7 hari terakhir 8%, Solana ya 7 hari terakhir 14%, Cardano ya 7 hari terakhir 11%, dan Avalanche juga 7 hari terakhir ini 18%. Yang mana kita ungkapkan ya ada beberapa yang kita call di webinar gratis ya bro, yang titelnya cara kaya dari kripto. Di situ kita ungkapkan teman-teman harus beli apa ya. Bener. Kita ungkapkan satu ya, teman-teman harus beli optimism atau OP. Yang mana ini tinggal gambarnya masih ada ya. Tinggal kita tarik ke atas ya. OP naik 50% dari webinar terakhir, cara kaya dari kripto. Kemudian kita ungkapkan Dogecoin ya di sana ya, dan Dogecoin mengalami kenaikan dari terakhir yang kita ungkapkan 15%. Kemudian kita juga ungkapkan di sini XRP ya, kemarin juga kita ungkapkan di webinar ya, juga ada kenaikan. Kemarin kita juga sempat ya call banyak juga ya di webinar terakhir ya, cara kaya dari kripto. Di situ kita ungkap, Avalanche bro ya. Ya, Avalanche juga naik ya dari yang kita call 35% dan seterusnya ya. Itu adalah salah satu tester ya. Balik lagi kita kasih tester ya bro. Kue. Nanti kalau yang ada yang bilang lagi kan, wah enak ini semua market naik, pasti call apapun bener. Oh enggak dari dulu kok. Iya, dari 1S kok. Lo call enggak waktu Bitcoin mau naik kan? Enggak ada yang call. Kan? Buktinya enggak ada, portal terbuka aja enggak ada. Semuanya enggak ada, ngomong doang. Ya buat semua possible kenaikan itu, karena kita juga tahu ya Bitcoin akan naik. Bahkan kita prediksi ya bro 2 jam lagi Bitcoin naik. Begitu kita bilang Bitcoin naik aja, banyak yang bilang oh enggak ini turun dulu, enggak naik kok. 52 sekarang. Paling bilang, enggak mungkin kan 47 52, sekarang mau gimana? Ya kan? Sampai ini bro ada yang enggak percaya, mikirnya ini. Wah ngeri nih, kayaknya Aceh kenal sama developernya Bitcoin. Ada koneksi ya? Ada koneksi, ada. Memang kita sales Bitcoin ya. kita jangan anak-anaknya Satoshi nih sini ya. Anak-anak Satoshi. Nah ini gue pengen bahas satu juga bro, yang menarik. Naiknya signifikan ya bro, lumayan ya. Volume juga lumayan besar, yaitu IMX bro. Immutable kan kita lihat ini layer 2 di NFT jaringan Ethereum ya. Benar. Kita lihat juga ini yang memfasilitasi token di ERC20 maupun ERC721 ya. Jadi RC20 sama 721. Ini buat banyak kan dipakai buat NFT sih sebenarnya. Benar. Ini dibikin sama James Ferguson. Ini gimana bro menurut lo? Jadi balik lagi ya teman-teman. Ya ini mungkin bisa share screen di saya ya. Coba saya lihat ya di sini untuk IMX bro. Jadi memang satu ya, kita lihat ya chart this very pumped ya. Jangan masuk, oke. Karena dia udah di sini. Jadi bilang nih jangan masuk nih. Jangan masuk ya. Kita cuman cerita sama pamer kadang. Di sini ya udah break market structure dari 2,45 ya. Itu berarti memang ada potensi ya kenaikan untuk IMX. Sampai kapan? Yes. Bukan sampai kapan ya, sampai mana ya? Ada possible ya bro ke $4 untuk IMX, tapi bukan jangan masuk sekarang juga ya, karena udah terlalu pumped. Dan ini pun juga kalau lihat dari Oktober ya 2023 ini udah naik 6 kali lipat ya. Jadi IMX ya kita lihat secara fundamental ya, ini pakai platform token terminal. Bisa teman-teman lihat ya, dari 7 hari terakhir harga naik 33%, 30 hari terakhir naik 48%. Dan di sini hampir ya semua matriksnya ini lumayan naik ya. Fee yang dibayarkan naik 7%,
ya, 30 hari terakhir. Trading volume juga naik ya, 7% selama 7 hari terakhir. Di sini saya nggak bisa dilihat ya bisnis modelnya, dan hampir semua metriknya di sini mengalami kenaikan ya. NFT marketplace, IMX. Jadi mungkin ini ya, ada chance juga ya NFT ini mulai hot lagi. Karena likuiditasnya udah ini ya bro, udah mulai balik lagi. ETH mulai naik lagi. Marketplace NFT juga mulai naik lagi. Jadi itu bisa jadi suatu pertanda ya, ada kenaikan untuk market NFT ya. Dan kemarin juga ERC 404 itu juga membawa ini bro, membawa suatu sentimen ya yang positif, di mana di sini kalau kita lihat ya, kita lihat langsung aja ya, metrik tentang NFT ya bro, di dalam aktivitas on-chain-nya ya. Nah ini memang so far ya transaction-nya NFT ya di jaringan ERC 721 di sini masih belum tinggi ya, di mana transaction count untuk NFT itu masih di bawah ya. Tapi balik lagi sebenarnya teman-teman harus mulai masuk itu kalau memang hype-nya belum ada. Jangan teman-teman masuk ya ketika hype-nya ini udah terjadi, karena itu adalah hal yang sangat sia-sia. Jadi kita ada chance juga ya jadi exit liquidity kalau kita emang masuknya terlambat ya. Dan secara keseluruhan bro, kata NFT pun sebenarnya 1 minggu terakhir dari Lunar Crash ya, ini juga mengalami kenaikan ya, interaction sampai 7% ya. Jadi semoga ini adalah bottom ya untuk NFT ya.